Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Aisyah dan Lala Kids. Di kesempatan kali ini Aisyah dan Lala akan berkunjung ke Taman Rusa Aceh Besar. Di sini banyak sekali permainan anak-anak. Salah satunya ada kolam renang, ada komedi putar, ada juga kebun binatang dan wahana permainan lainnya seperti dayungan bebek, terus juga ada rumah terbalik, mobil terbalik, terus juga ada lagi wahana sepeda santai, juga ada kereta api dan lain sebagainya. Waktu untuk menuju ke Taman Rusa dari kota Banda Aceh berjarak sekitar 25 menit saja. Dan di sepanjang perjalanan kita dapat juga melihat pemandangan yang sangat indah dan juga hijau semuanya. Oke, ini kita juga sudah mau sampai ke Taman Rusa. Nah, untuk sampai ke Taman Rusa ini dikenakan biaya masuknya nih guys. Setiap orang itu harus membayar sebesar Rp15.000. Kali ini kita perginya juga ramai, jadi satu keluarga. Kali ini Aisyah dan Lala akan berkunjung ke kebun binatang mini. Apa saja isi kebun binatangnya? Jangan lupa terus saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Sebenarnya Aisyah dan Lala ingin menikmati semua wahana permainan yang ada di Taman Rusa ini. Tapi karena kita perginya setelah zuhur dan sudah kesiangan, jadi deh nggak bisa menikmati seluruh wahana yang ada di Taman Rusa ini. Tapi gak usah khawatir karena di lain waktu dan kesempatan kita juga akan kembali lagi ke Taman Rusa ini untuk mencoba dan menikmati berbagai wahana permainan lainnya yang tersedia di area Taman Rusa ini. Nah, kita juga bisa melihat nih, wow, cantik banget pemandangannya ya guys. Di sini biasanya juga ramai banget dikunjungi oleh wisatawan lokal karena memang Taman Rusa ini merupakan tempat wisata yang sedang viral-viralnya di Aceh. Oke guys, sekarang kita sudah berada di kebun binatang mini Taman Rusa. Nah guys, kita sekarang udah ada di taman kebun binatangnya Taman Rusa atau zoo ya. Kita bilangnya Taman Rusa. Taman Rusa. Kebun binatang Taman Rusa dan juga ada macam-macam apa tuh namanya hewan. Di sini ada bisa sekarang kita mau masuk ke dalam dulu ya. Wow, masuk ke dalam sudah disambut oleh dinosaur dan ular. Wow, di sini juga ada panda guys. Ternyata Kak Aisyah dan Lalanya jadi takut nih guys untuk masuk ke kebun binatang. Apalagi di pintu masuknya ada dinosaurus yang besar banget dan juga ular kobra. Nah guys, kita udah ada di depan apa tuh namanya kebun binatang burung belibis ya, burung belibisnya kecil-kecil
banget, ada ayam juga di dalamnya. Cantik banget burungnya. Ada ayam juga di dalamnya. Itulah dia burung belibis. Bukan yang gede itu ya, yang kecil. Ada 3 dia. Sekarang kita akan nengok tupai maling. Ini dia. Kayak maling ya. Maling. Oh ya maling. Oke guys, kita sudah berada di depan tupai malim. Tupai malim adalah segolongan mamalia kecil yang mirip banget dengan bajing. Namun, tupai dan bajing itu tidak sama. Tupai adalah pemangsa serangga dan memiliki otak yang relatif besar. Guys, sekarang kita sudah berada di depan burung rangkong papan atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Buceros bicornis, adalah spesies terbesar dalam burung. Nah, kita juga sudah berada di depan monyet. Nah, monyet ini adalah istilah untuk semua anggota primata yang bukan prosimia seperti lemur dan juga tarsius. Ada 264 jenis monyet ya guys. Dan yang membedakan monyet dengan kera, monyet itu berekor lebih kecil daripada kera. Monyet. Wah. Ini ada satu cewek, satu cowok. Ada kumis. Karena itu yang dimakan. Di kebun binatang mini ini ada beberapa jenis hewan yang dilindungi. Nah, Kak Aisy dan Lala itu takut banget guys berada di kebun binatang ini, sehingga mereka nggak mau deket-deket nih, apalagi dengan binatang buas. Nah, sekarang kita sudah berada di depan sapi Afrika. Sapi ini memiliki tanduk yang sangat besar. Meskipun ukuran tanduknya sangat besar dan menakutkan, namun hewan ini tetaplah ramah seperti sapi-sapi biasa pada umumnya. Hati-hati, jangan terlalu dekat, dia akan mematuk kepala kita. Itu kenapa tangannya dia mematuk kepala kita? Burung unta. Kita sudah berada di depan burung unta yang merupakan burung terbesar yang saat ini masih hidup. Dan burung ini juga memiliki ketinggian hingga 2,5 meter, sama seukuran dengan orang dewasa. Nah, di sebagian wilayah Afrika Utara dan juga Arab, hewan ini biasanya digunakan sebagai hewan tunggangan dalam berbagai perlombaan. Iguana adalah marga kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Kadal-kadal ini dideskripsikan pertama kali oleh seorang ahli hewan berkebangsaan Austria, Joseph Nicholas Laurent. Istilah iguana berasal dari bahasa Taino yaitu iwana. Panjang tubuh iguana antara 1,5 meter hingga 1,8 meter, termasuk panjang ekornya. Iguana juga memiliki organ tubuh mirip mata pada bagian atas kepalanya. Organ ini berfungsi untuk menganalisis cahaya di sekitarnya. Warna tubuh iguana juga bervariasi mulai dari hijau terang, hijau kecoklatan, hijau lumut, hijau kekuningan atau keabu-abuan atau coklat karamel. Rusa atau dikenal juga dengan sambar atau menjangan atau deer bahasa Inggrisnya adalah hewan mamalia pemamah biak. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler atau bukan tanduk yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahunnya, biasanya pada musim panas, terutama pada rusa jantan. Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok rusa dunia lama dan juga kelompok rusa dunia baru.
Sekarang kita sudah berada di depan kera. Banyak orang yang berpikir kera dan monyet adalah hewan yang sama. Padahal hewan kera dan monyet ini merupakan hewan yang berbeda, tapi sama-sama termasuk hewan mamalia yang masuk ke dalam ordo primata. Burung hantu menjadi salah satu satwa yang paling populer sejak lama. Satwa ini seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dari dunia lain. Burung hantu adalah kelompok burung yang merupakan anggota ordo Stringiformes. Burung ini termasuk golongan burung buas ya guys, karena merupakan pemakan daging dan merupakan hewan malam. Rusa sambar atau rusa India adalah jenis rusa besar yang umum berhabitat di Asia. Spesies yang umum memiliki ciri khas tubuh yang besar dengan warna bulu kecoklatan. Sambar umumnya berhabitat di hutan dan bergantung pada tanaman semak atau rerumputan. Panjang rusa dewasa itu mencapai 2 meter dengan berat mencapai 180 kg. Landa adalah hewan pengerat atau Redintia yang memiliki rambut yang tebal dan berbentuk duri tajam. Hewan ini ditemukan di Asia, Afrika maupun Amerika dan cenderung menyebar di kawasan tropika. Landak merupakan hewan pengerat terbesar ketiga dari segi ukuran tubuh setelah kapibara dan berang-berang. Kura-kuranya mau mandi. Itu kura-kura air. Gak boleh dipegang. Kalau dipegang justru digigit. Kura-kura darat tidak apa-apa. Kalau darat, kalau kita pegang kepalanya dia masuk. Kalau kura-kura air itu kalau kita pegang kepalanya justru dia bukan masuk, tapi keluar. Jatuh sakit banget. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut dengan Testudinata ini khas dan sangat mudah dikenali karena dengan adanya rumah atau batok yang sangat keras dan kaku. Nah, sekarang kita sudah berada di depan beruang. Beruang ini termasuk binatang buas. Jadi, kalau kalian ke kebun binatang jangan dekat-dekat nih. Karena beruang adalah binatang buas jenis Ursus, berbulu tebal, dapat berdiri di atas kedua kakinya, bercakar dan bermoncong panjang atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan bear, yang berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu bera. Nah adik-adik, gimana rasanya kalau kalian berkunjung ke kebun binatang? Ada perasaan takut nggak ya? Nah tentunya nggak usah khawatir karena di kebun binatang ini semua hewannya sudah di dalam pengawasan dari petugas yang menjaga di area kebun binatang ini. Sekarang kita menuju ke hewan yang terakhir yaitu buaya. Nah, binatang yang satu ini juga sangat berbahaya. Jadi jangan terlalu dekat kalau kita ingin melihat seperti apa sebenarnya buaya itu. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku krokodil, termasuk pula buaya sepit. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya aligator, kaiman, dan graviat, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Nah guys, segitu aja video kita hari ini. Dan kita sekarang mau mandi. Kalian tunggu aja video kita waktu mandi di Taman Nusa ini. Tapi aku juga takut banget tuh masuk langsung dinosaurus pegang ular, takut terus ada buaya, satu buaya kecil kata ayahku. Ya, kata ayahku buaya kecil itu adalah cicak, buaya gede itu baru namanya buaya. Aku takut banget dengan buaya. Tadi ada yang panjangnya tuh segini, coba tangan ini panjangnya. Tapi ada
Lala takut dengan apa tadi paling takut lah? Semuanya.